Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, amin. Dan hari ini tema readingannya hari ini tema readingan kita adalah, sebentar ya. Oke, teman-teman, di sini ada seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Oke, kita lihat di sini ciri-ciri orangnya seperti apa. Mungkin kalau sudah teman-teman paham ya, jumpai kartu tarot dengan gambar seperti di depan sini ya, The Devil. Seseorang ini punya emosi yang cukup besar ya, gampang marah gitu, terus juga gampang mengatakan ucapan-ucapan yang kasar gitu. Dan juga kalau kamu sudah memiliki urusan dengan seseorang ini, kamu tuh susah lepasnya. Misalkan kamu melakukan satu kesalahan, kalau dia belum melakukan sesuatu kepada kamu, maka dia akan terus mengejar kamu ya. Jika kamu adalah seseorang yang saat ini dicintai oleh dia, maka sesuatu ini pun dia akan terus kejar kamu ya, terus akan terhubung dengan dia, karena emosinya yang begitu besar, yang tidak mau kalah sebelum dia menang ya. Di sini aku lihat juga dia adalah sosok yang dihormati, dihargai gitu. Dan sering banget banyak orang yang memuji dia, banyak fans, banyak sekali ya, kalangan tua muda suka sama orang tersebut. Dan memang orangnya mengasihkan dan terlihat perawakannya seperti seorang pemimpin ya, seorang yang mengontrol perang gitu ya. Dia mampu bertahan pada situasi yang sulit sekalipun. Dan aku lihat orang ini juga punya punya hobi menolong ya, peduli kepada orang lain meskipun tidak kenal. Seseorang ini sangat ramah dan betul-betul perhatian pada orang-orang yang biasanya meminta bantuan kepada dirinya ya. Dan orang ini adalah seseorang yang pernah dekat dengan kamu, seseorang yang pernah memberikan sesuatu ya, entah hadiah atau mungkin kalian pernah berkasih sayang ya. Dan seseorang ini adalah orang yang pernah ada di masa lalu kamu, atau seseorang ini baru saja berpisah dengan kamu di 6 hari yang lalu, 6 minggu yang lalu, atau 6 bulan yang lalu ya. Dan kita lihat teman-teman semuanya, seseorang di sini, perhatikan dia usianya ini di atas 35 tahun ya. Ini usia masih muda sekali. Dan jika teman-teman di sini memang bukan cirinya ini, berarti bukan untuk kamu ya. Kita lihat lagi untuk ciri selanjutnya, seseorang yang saat ini merindukan kamu. Oke, teman-teman, dia di sini memiliki usia di atas kamu ya. Seseorang ini bisa usianya sepantaran dengan kamu atau usianya lebih tua atau lebih dewasa dari kamu. Orang ini yang aku rasa dia punya sikap yang sedikit kalem ya, tidak banyak bicara gitu ya, dan tidak suka berpergian tanpa menggunakan sesuatu atau barang mewah ya. Bukan orang sederhana, memang mungkin tampilannya sederhana, tapi dia memakai kualitas barang yang memiliki brand gitu ya. Nggak semua, tapi beberapa saja yang dia pakai, mungkin ikat pinggang, topi, sepatu, atau sesuatu yang ada punya nilainya, tapi tidak semua dari outfitnya ya, tidak semua hanya satu atau dua saja.
Oke, di sini ada The Star ya. Seseorang ini sangat terkenal sekali dan dia sangat dikenal oleh kalangan-kalangan media sosial, dan juga mungkin dia seorang yang selalu dicari ya karena kemampuan spiritualnya atau karena kepandaian dia dalam keahlian di bidang ilmu sesuatu yang dia tekuni ya, dicari, dicari dan dimintai mungkin bantuan ya, bagi seseorang yang memang sedang membutuhkan bantuan dari keilmuan tersebut. Kita lihat lagi teman-teman semuanya. Oke, bagaimanakah saat ini dia punya perasaan kepada kamu? Kenapa ya gitu dia saat ini merindukan kamu? Teman-teman, dia saat ini merindukan kamu karena butuh perhatian ya, butuh kasih sayang. Dia kesepian dan dia juga tidak terbiasa sendiri ya. Biasanya mungkin dia selalu ribut dengan kamu ataupun juga bercanda gurau dengan kamu ya. Saat ini tidak ada kamu di sisinya, membuat dia kesepian dan pincang gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Nggak ada kamu nggak enak gitu, nggak ada kamu nggak nyaman di perjalanan, nggak ada kamu ngerasanya dunia sudah berakhir ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa, kenapa dia merindukan kamu teman-teman. Oke, kalau dia saat ini merindukan kamu sudah pasti sudah jelas ya, karena kamu adalah orang yang mungkin sangat istimewa di dalam hatinya ya. Orang yang dia juga menempatkan kamu pada posisi yang sangat bagus ya di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kamu. Artinya apa? Kamu dinilai sebagai sosok yang berharga untuk dia, istimewa, dirawatnya ya, diperhatikannya. Mungkin memang sifat dia yang kasar, bicara dia yang keras, tetapi dia apa ya, tidak pernah membuat dirimu berada di bawah ya, maksudnya dia meratukan kamu gitu ya, memanjakan dengan kasih sayangnya, dengan materi yang dia punya, dengan sesuatu yang dia miliki. Kalau misalkan dia punya keilmuan ya dia sayang, dia perhatikan, dan dia diberikan perlindungan dengan apa yang dia punya ya. Dan aku lihat di sini kamu selalu dinantikan ya, selalu diharapkan kedatangannya oleh dia. Dia selalu merindukan kamu karena ya kamu adalah orang yang sangat lemah lembut, keibuan ataupun juga ramah gitu. Terus tidak pernah marah gitu ya, selalu mengalah terhadap dia. Ini yang membuat dia saat ini merindukan kamu. Oke teman-teman, memang sifatnya keras banget dia ya, di Emperor. Pingin diikutin aja, segala perkataannya harus diikutin, segala yang diucapannya tidak boleh dilanggar. Kalau memang hal itu terjadi, maka sudah pasti kamu kena teriakannya dia ya. Tapi walaupun begitu dia sangat mencintai kamu. Dia seperti itu karena itu karakter dia ya, supaya orang lain menghormati dia, menghargai dia, dan melihat keberadaannya ya. Kita lihat lagi teman-teman, saat ini kenapa ya dia masih belum menjumpai kamu. Oke teman-teman, di sini aku melihat memang dia berniat ya meninggalkan kamu. Kenapa begitu? Aku lihat di sini ada something yang terjadi di hubungan kalian. Seven of Swords. Awalnya teman-teman, sebetulnya ya, ini boleh saya jelaskan ya. Seseorang ini punya masa lalu, dan masa lalu ini yang selalu membentuk karakter dia ya. Dimana orangnya memang terbilang sangat keras gitu. Jadi kalaupun teman-teman punya suatu kesalahan atau pernah bermasalah atau memang sedang bermasalah di dalam urusan asmara,
Kalau tidak ada kejujuran, ya, kalau ada yang disembunyikan, maka orang ini tuh tidak segan-segan meninggalkan kamu, gitu. Karakter dia ini keras, ya, seperti ini. Dia tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang sedang terjadi pada diri kamu, sehingga dia memang belakangan ini menjadi jenuh, menjadi berkurang rasa sayangnya kepada kamu. Tetapi hingga hari ini dan sampai saat ini, kamu teristimewa di dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu di dalam hatinya dan pikiran dia saat ini. Namun tetapi yang kamu sembunyikan ini membuat luka di dalam batinnya, sehingga membuat dia keras hati ingin meninggalkan kamu karena rasa kecewa yang terjadi saat ini, ya. Dan kenapa hingga hari ini dia belum menghubungi kamu? Di sini aku melihatnya hubungan ini lagi-lagi adalah hubungan cinta segitiga, ya, dimana kamu adalah seseorang yang mungkin, ya, hari ini berada pada posisi yang kurang nyaman, ya. Kenapa dia tidak menghubungi kamu hingga hari ini? Dia masih berpikir, ya, masih berpikir. Akankah dengan kembalinya dia kepada kamu, akankah kamu berubah dengan sikap kamu? Jadi selama ini sikap kamulah yang telah mempengaruhi cinta di jalan yang saat ini sedang dia rangkai bersama dengan kamu, ya. Jadi hal-hal yang kamu sembunyikan, ketidakjujuran yang selama ini, ya, kamu jalankan membuat dia semakin hari semakin paham, ya, kualitas dirimu, bagaimana nanti tujuan ini akan berakhir. Jadi dia udah paham, ya, kalau kamu bermain-main di dalam urusan cinta saat ini, kalau kamu tidak sungguh-sungguh, ya, di dalam urusan cinta ini dan banyak yang masih disembunyikan, maka yakinlah dia sangat marah dan tidak akan kembali kepada kamu. Dan hingga hari ini dia belum kembali karena dia merasa apa ya, kamu belum siap gitu, belum siap menerima atau melanjutkan hubungan ini. Maka dia sedang memperhatikan kamu, ya, dan dia selalu memantau kamu dari kejauhan. Apakah dia mencintaimu? Di sini ada the lovers, ya. Perasaan dia kepada kamu begitu dalam dan kalian memang kalau aku lihat punya perasaan yang sama besarnya, punya gairah yang sama besarnya, ya. Kamu mencintai dia mungkin karena fisiknya, begitu juga dengan dia melihat kamu batinnya baik, demikian juga mungkin pemikiran kamu, ya, karena kamu melihat dia selalu saja menuruti apa yang menjadi kemauan kamu, bisa memanjakan kamu, gitu ya. Mungkin satu hal yang membuat kamu tidak lupa dari dia adalah kasih sayang yang dia berikan kepada kamu. Misalkan kamu mungkin lagi makan disuapin, atau kamu lagi minum dituangkan, ya, mau minum gitu dituangkan, atau lagi sakit kamu dirawatnya. Hal ini yang membuat kamu tidak bisa jauh dari dia, dan dia pun demikian. Dia ingin merawat kamu dengan cintanya, ya. Dia ingin kamu lihat betapa besar dan tulusnya perasaan cinta dia kepada kamu. Jadi tolong, ya, jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan dia, karena dia akan mengetahuinya. Di sini the lovers, cintanya begitu besar sehingga dia sensitif, ya, mengerti. Sekecil apapun yang kamu sembunyikan dia paham, karena dia sangat mencintai kamu. Jadi sampai bunyian-bunyian atau sesuatu yang mungkin manusia normal tidak tahu, dia tahu, gitu loh, ya. Oke, sekarang emosi dia seperti apa kepada kamu? Teman-teman, saat ini dia tidak bisa marah sama kamu. Dia pingin diem. Dia tidak mau melakukan apapun, ya.
Dia mau introspeksi diri, mungkin kesalahannya ada pada diri dia, atau dia membiarkan hal ini seperti ini hingga hari ini kamu belum dicari, belum berkomunikasi, belum ditemui oleh dia. Mungkin kamu diminta untuk introspeksi diri. Karena dia di sini pun berintrospeksi diri dan sedang senang dengan kesendiriannya dia, ya. Di dalam keheningan, di dalam keheningan, ya, dimana dengan berjalan sendiri menemukan banyak jawabannya, banyak solusi yang dia dapat untuk mencari jalan keluar di hubungan kalian saat ini. Karena dia masih mencintai kamu, bahkan mungkin lebih dalam cintanya dari yang di awal. Tapi di sini dia sedang mencari jalan keluar agar kalian bisa bersama. Oke, jawabannya adalah kejujuran, terus terang. Jangan ada yang disembunyikan, ya. Jadi hubungan ini akan berjalan dengan sesuai aturan, ya. Akan berjalan dengan mulus, mengikuti perintah atau mengikuti saran dari dia, karena dia yang memberimu cinta, dia memberimu petunjuk agar selamat di dalam hubungan ini. Tetapi lagi-lagi ternyata kamu masih bisa menyembunyikan rahasia dari dia, padahal dia ini galak, ya, teliti, detail, sangat tajam intuisinya. Tapi kamu pun punya keberanian dan kekuatan untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu dari dia. Pada akhirnya seperti sekarang ini, gitu, tidak ada komunikasi lagi. Temperance, apa yang akan terjadi? Akan berdamai. Di sini yang dia lakukan setelah dia berintrospeksi diri dan mencari jawaban, karena dia juga punya perasaan yang begitu besar kepada kamu dan tak mampu, ya, melupakan kamu ataupun menggantikan kamu dengan sesiapa yang saat ini mungkin ada dekat dengan dia, ya. Dia tetap berharap dan mengalah, ya. Dia lebih baik meminta kembali, ya, berdamai dengan kamu ketimbang harus bertengkar. Dia tidak mau gitu, walaupun dia bisa menang, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu terhadap kamu. Kenapa? Sekali lagi karena dia mencintai kamu, dan saat ini dia pun bingung melepas kamu. Rasa sayangnya sudah besar, tidak bisa gitu sembarangan dia lepas tinggal. Kenapa? Tidak tega, punya rasa kasihan yang besar dia. Rasa sayangnya dia kepada kamu begitu, begitu indah, ya, kalau kamu mau lihat itu. Dia betul-betul mencintai kamu, menjaga kamu, merawat kamu, menyembunyikan keburukan kamu dari orang lain, ya, membela kamu kalau ada orang lain mungkin yang kurang suka. Dia tidak mudah untuk membuangmu, melepasmu, menggantimu. Kenapa nggak tega? Kasihan di sini kenapa? Karena sayang sama kamu, gitu, ya. Apakah seseorang ini akan berkomunikasi dalam waktu dekat? Untuk saat ini belum, ya teman-teman, ya. Energinya dia masih kesel banget sama kamu, ya. Masih dongkol dengan perbuatan kamu. Kamu bisa, ya, gitu loh, melakukan hal tersebut padahal dia sudah sangat galak gitu, ya. Terus wajahnya sangar gitu, ya, sering marahin kamu, tapi kok kamu bisa gitu, ya, menyembunyikan rahasia dari dia. Dan ini yang membuat dia kecewa, jengkel hatinya. Dia masih belum bisa nerima atau untuk mencari kamu atau menelpon kamu lebih dulu. Mungkin kalau kamu yang duluan dia akan terima, ya. Karena apa? Karena dia lembut hatinya sebenarnya. Dia akan mudah luluh, nggak kuat dia berlama-lama kalau tidak komunikasi dengan kamu. Ya, dia selalu membayangkan bagaimana manisnya kamu. Ya, itu yang membuat dia akan lekas cepat luluh hatinya. Dan kita lihat energi kamu seperti apa. Tuh, kan? Kamu di sini apa? Jatuh cinta sama dia. Kamu bingung, kamu sayang sama dia, tapi keberadaan kamu ini, ya, membuat kamu tidak aman. Nah, kamu bermain belakang, ya.
kamu punya orang lain selain dia, ya. Sehingga kamu kebingungan di sini, ya. Aku lihat di sini ada dua orang yang dekat dengan kamu, yang satu usia 35 tahun ke atas, yang satu usianya lebih dewasa dari kamu, dan kamu kedua-duanya ini memang sangat kamu sayang, ya. Tapi kamu tahu nggak, rasa sayang yang paling besar itu ditunjukkan dari orang yang sudah memiliki usianya di atas kamu, ya, sudah matang, sudah dewasa. Nah, ini energinya saat ini. Hati-hati ya guys ya. Ada seseorang di antara kalian ya yang sedang mencoba untuk membuka semua kenyataan yang ada. Ada seseorang yang saat ini ingin membuatmu malu. Ada seseorang yang saat ini ingin sekali membuat kamu menderita. Nih, hati-hati teman-teman. Semua ini mungkin ada pengaruh atau ada campur tangan orang ini. Ya, jadi jangan menyepelekan keadaan-keadaan yang dingin seperti ini. Kamu nyuekin dia, dia juga nggak mau ngeduluin karena dia jaga image, jaga wibawa, ya. Kamu juga tidak mau ya disepelekan, makanya kamu tidak mau ngeduluin dan tidak mau diremehkan, tidak mau dihinakan, makanya kamu tidak ngehubungin dia dulu. Jadi bagaimana ini bisa akan ada komunikasi, sedangkan di tengah-tengah kalian, di antara kalian ada yang sudah mengetahui nih rahasia yang mau dibuka untuk mempermalukan salah satu di antara kalian. Ayo ya, energinya adalah seseorang ini adalah wanita, memiliki sifat iri, dengki, hasut kepada kalian berdua. Dia tidak senang dengan keadaan kamu yang mungkin membuat banyak orang tuh jatuh cinta sama kamu, seneng sama kamu, ya. Kamu dipercaya banyak orang, keberhasilannya terlihat oleh matanya, ya. Kamu banyak dipuja-puji juga, memang keberuntungan juga hidup kamu banyak dipengaruhi oleh Dewi Fortune gitu. Segala sesuatu yang mungkin kamu juga tidak merasa mampu untuk mendapatkannya, tapi kamu selalu dapat, selalu berhasil. Di dalam hidup kamu nggak pernah merasakan yang namanya kecewa, benar-benar kecewa, karena selalu saja ada jalan keluar, selalu ada bantuan. Meskipun saat ini kamu dengan orang ini juga bermasalah, tapi kamu merasa tidak terlalu bersedih, tidak takut kehilangan, tapi kamu cintanya besar sama orang ini. Memang kamu bingung saat ini keadaannya ya, di antara dua pilihan. Kenapa? Karena mungkin dia lebih dulu ya dibandingkan orang yang saat ini mempertahankan ini. Ini benar-benar menyakitkan sih. Jadi dia juga mungkin sudah tahu ya. Di sini dia ya memberikan kesempatan kepada kamu. Ya, memberikan kesempatan kepada kamu. Kapan kamu mau berterus terang dan memutuskan pilihan, kamu akan memilih siapa, kamu akan kemana. Saat ini dia akan terus memperhatikan kamu, memberikan bentuk kepeduliannya dia lah ya. Dia tidak akan membuatmu merasa kesepian, merasa sakit hati ya. Dia akan selalu menghibur kamu di setiap keadaan yang mungkin kamu sadari selama ini mungkin kamu ngerasa dia cuek, ngerasa dia nggak peduli. Tetapi banyak hal yang sudah dia perbuat buat kamu, supaya kamu lancar bekerja, supaya kamu juga mudah ya diterima oleh orang lain. Mungkin kamu menggunakan sesuatu yang itu datangnya dari dia, sehingga kamu juga ada terkenal, ada punya support ya, yang melihatnya aja mungkin orang udah paham itu. Jadi orang lain tuh merasa hormat kepada kamu karena dia di sini. Kamu mencintai dia karena orang ini sangat ternama, pintar, dicari, berkualitas. Kamu dengan yang di awal, dia sosok yang
dewasa, ya, dewasa. Cuma memang orangnya tidak perhatian, banyak diem, cuek. Jadi kamu mencari kesenangan di luar bersama dengan dia. Dan saat ini cintamu semakin lama semakin besar dan tidak bisa melepaskannya. Kamu bingung ya meninggalkan yang ini. Kamu tidak tega, tapi cintamu pada orang ini. The sun, ya. Gairah yang besar yang kamu miliki kepada orang yang saat ini kita bacakan, tetapi ada tembok. Ada batasan antara kamu dan dia yang tidak bisa dilewati dengan mudah. Tapi kalian sempat punya anak ya. Oke. Apakah kalian akan berkomunikasi lagi, menjalin hubungan lagi? Sekian lama kalian tidak komunikasi? Yes. Kenapa? Karena dia sayang kamu. Dia masih belum terima dengan keadaan, ya. Dia pingin kamu ngomong dengan sejujurnya, itu aja. Mungkin setelah dia mengucapkan beberapa kata nasihat buat kamu, mungkin dia akan melepas kamu, ya. Di sini roda takdir masih ada di antara kalian. Meskipun ada yang jahat di antara kalian, ya, selalu saja beruntung keluar dari masalah tersebut dan selalu saja kalian aman, dilindungi. Karena ada keberuntungan di sini. Padahal semestinya kalau ada orang yang sudah jahat ini pasti sudah akan membuatmu malu dan diperlihatkan di media sosial atau di keluarganya, di keluargamu. Pasti sudah akan malu. Tapi apa? Karena ada Wheel of Fortune. Selamatlah ya. Segala apa kejelekanmu yang tidak sengaja atau mungkin juga terjerumus ini karena mungkin main-main awalnya, tapi masih tertutupi, terlindungi, dan menciptakan cinta yang luar biasa yang dia miliki, yang dia punyai untuk kamu. Tetapi kamu tidak bisa membalasnya perasaan dia, sebab ada seseorang di samping kamu saat ini. Wheel of Fortune, ya. Kalian masih akan berkomunikasi. Hubungan ini masih akan lama. Walaupun di sini ada orang yang mencelakai kalian gitu, tapi di sini terlindungi. Sampai kapan? Ya, sampai kapan ini semua akan terlindungi? Kalau kamu mungkin sering berbuat baik, walaupun hal seperti ini masih akan selalu selamat, ya kan tuh. Selalu selamat, dilindungi. Kenapa? Karena hidup kamu yang balance gitu. Mungkin kamu hanya mempunyai selingkuhan, ya, bermain atau cinta segitiga, tetapi kamu tidak tidak berbuat yang mungkin lebih dari ini ya. Masih ada perlindungan, masih ada lapisan-lapisan yang melindungi kamu dari kecelakaan, dari musibah orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu. Aku lihat juga dia orangnya pintar ya, bisa membagi menjalani hubungan ini dengan sempurna ya, tanpa ada sebuah teman-teman, dibongkar gitu aibnya ya. Padahal di sini ada orang jahat loh, ada orang jahat yang tahu banget soal kamu ya, tentang kalian ini. Tetapi dia pintar di sini. Entah orang ini sudah melakukan sesuatu apa terhadap orang yang membenci kamu ya, sehingga dia juga seperti takluk ya terhadap orang ini, atau memang dia pernah jatuh cinta pada seseorang ini ya. Jadi dia menurut. Orangnya pintar teman-teman, tapi dia punya gairah dan cinta yang besarnya ke kamu aja. Padahal dia banyak sekali orang yang mengejar, banyak orang yang suka sama dia, prestasinya banyak, keunggulannya banyak. Tapi kamu punya daya tarik yang berbeda yang membuat dia takluk di kamu.
bahkan hingga hari ini kamu pergi mengundurkan diri atau mundurlah dari cinta ini, dia tetap tidak bisa melupakan kamu. Nafsunya, ya, sesuatu yang menggerakkan batinnya, gairahnya adalah ingin memiliki kamu. Gairahnya ini gede banget. Ini yang bikin dia itu susah melepas kamu. Pingin segera atau menjadi kenyataan ya harapan keinginan dia gitu, menjadikanmu seorang pasangan sejatinya dia, atau apalah gitu. Dia menginginkan adanya sebuah pertemuan di sini. Ya, meskipun memang saat ini dia masih marah, teman-teman, tapi walaupun dia marah, dia tetap perhatian gitu, dan dia selalu menyempatkan diri untuk selalu kontrol kamu, dan kalian masih akan berkomunikasi lagi di sini nanti, ya. Wheel of Fortune mungkin di bulan 9 masih lama ya. Ya, semua ini akan terjadi secepatnya kalau memang ini adalah rezeki kamu. Tapi kalau memang kamu punya banyak masalah atau ada masalah gitu, atau kamu punya pasangan, ya itu agak berat karena kamu juga di sini punya rasa keraguan-raguan ya. Kamu juga khawatir dengan hal-hal yang akan terjadi jika kamu sembarangan, sembrono ya, tanpa mengingat aturan gitu. Kamu bukan bukan ini ingin bersenang-senang semata ya, tapi ada keselamatan juga buat kamu. Jadi kamu tidak mau sampai itu terjadi, makanya kamu memilih untuk bungkam ya, tidak bicara. Ya, tidak bicara untuk apa? Untuk mengurangi masalah dengan dia, dan dia di sini nggak tahu, di sini mungkin hampir mengetahui segalanya, tapi dia diam karena dia masih cinta, sayang sama kamu. Seperti itu. Ya. Ini energi Capricorn ya, ada Capricorn, Sagittarius, Libra, Scorpio, ada Taurus, Gemini, Leo, Capricorn, Virgo, Pisces, Aries, Taurus, Aquarius, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Cancer, ya, Gemini, Leo, dan Cancer. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya ya. Oke, sebentar. Aku majukan dulu kameranya. Seperti inilah aku ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku tidak ingin membuat video karena kesibukan, dan nggak tahu kenapa aku pengen banget ya bikin video, dan ini saat ini yang aku bacakan ini ya, yang untuk agar segera terbuka gitu ceritanya atau pembacaannya. Entahlah ya, namanya bisikan semesta, pingin banget baca hari ini, padahal aku udah kayaknya nggak dapet deh waktu untuk buat video nih, sudah kehabisan waktunya. Oke teman-teman, ini inisialnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya, karena aku juga manusia biasa yang tidak pernah tahu ya apakah inisial ini adalah benar-benar dia atau memang betul secara acak ya. Kita lihat kebenarannya mungkin dari orang-orang yang berkomentar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye semuanya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Jangan terlalu dipikirin ya, ini fun reading aja. Jangan terlalu serius, jangan terlalu banyak memaki. Oke, ingat kesehatan batin nomor 1. Bye-bye.